Iya, ini kebetulan ada Bang Arif dari timnya PT PGL. Tim Magot. Ini konsultan ahlinya Bang Arif ini. Lulusan mana Bang Arif? Saya lulusan Pol Bangtan Malang, Politeknik Pembangunan Pertanian. Masya Allah, luar biasa. Ini asli Lombok ya? Ini asli Lombok, Bu. Oke. Kita berkeluarga. Soalnya ya, susah sudah. juga. Kita di luar aja, kemalan. Ada jatah-jatah. Oke. Ini TPS 3R KSM Berkarya Desa Midang Kabupaten Lombok Barat. Subhanallah. Akhirnya kami hari ini sampai juga di titik yang memang sangat ingin sekali kami kunjungi supaya bisa menjadi salah satu contoh yang cepat kita buat segera di Kecamatan Sumbawa, Kota Sumbawa Besar, supaya bisa menjawab masalah persoalan sampah kita. Pak, ini? Gak usah. Nah, ini kita lihat beberapa sampah yang sudah disusun. Kita sekarang berada di KSM Berkarya. Ini orang-orang hebat teman-teman kita ini. Dokumentasi kegiatan TPS 3R KSM Berkarya Desa Midang, Gunung Sari, Lombok Barat yang dulu ya. Keren Bang. Oke. Jadi inspirasi buat kita semua. Oke, nah sekarang kita tiba di budidaya maggot. Nah, ini sampah plastiknya, boleh kita lihat. Roda 3 kita ada berapa Bang? Roda 3-nya ada berapa ini? Nah, yang kalau kami baru pertama kali ini memang baunya lumayan menusuk. Oke, ini kita sekarang masuk ke budidaya maggot. Itu yang sudah kering Bang? Ini yang mau dikeringkan nanti. Nah, ini Bang Arif, maaf, ini bau ini dari mana Bang? ini baunya karena Baru dikasih makan. baru dikasih makan, Oh. medianya masih becek gitu. Medianya Nanti kering becek. sendiri ya medianya. Nanti kering gembur dia, Bu. Nah, gembur nanti akan seperti ini. Ini Ini untuk apa maggotnya. Nah, ini pakan, penyimpanan pakan. Ya, karena skala kita besar yang di sini kan. Oh, berarti Ini termasuk itu kita lihat ada ya bekas ini buah ya, Iya, buah-buahan. Ini umur berapa nih Bang Arif? Berapa ini hari? usia kemarin baru tebar 6 hari, Pak. Baru 6 hari Ya, ini. baru 6 hari. Ini panjangnya kira-kira berapa? Kurang lebih sekitar 1 cm sampai 1 1,2 cm. Gitu. Oke, 1 cm ya. Nah, ini Ya. baru yang sudah ukuran, paling kalau udah dikeringkan bisa sampai 2 cm. Berarti banyak ya? Dua? Itu Iya. ya? Ini udah besar-besar. Diginiin banyaknya. Ini Banyak, paling Bu. besar. Ini umur berapa Bang? Ada yang lebih besar. Ini baru usia 20 hari 20 untuk hari. indukan ini. Indukan. Oh. Iya, karena untuk kepompong. Nah, ini Pak. Oke. Nah, ini kepompongnya. Mana? Ini nanti kita ayak. Nah, ini yang udah vakum kan. Oh, ini Bang. Ini. Yang mana kepompong? Yang ini. Oh, itu. Nah, Iya, ini iya, jadi iya. kepompong nanti. Nah, Oke. siklus lalatnya ada di sana. Ini kedalaman berapa? Ketebalan berapa ini? Nah, ini kedalamannya 20 cm. 20 cm. Ya, jadi satu Dari bawah bataku. ke sini? Ya, satu bataku dan satu bata. Cukup seperti itu. Ya. Oke. Ini satu ukuran ini 1 meter kali berapa Bang? Nah, ini 1,5 kali 1,5 Pak. Oke. Jadi yang sini ini kita khususkan untuk Untuk indukan. indukan ya, Nah, ini yang. jadi indukan. Jadi Oke. kering nanti jadinya hasil. Oh, oke, ini yang belum ditebar. Yang belum ditebar. Ini belum ditebar. Ini satu batako, satu bata merah. Ya, kasar Ukurannya. semua. Jadi Kasar. Berarti nanti ini nggak dipindahkan, nggak diapa, langsung hasilnya seperti itu. Nanti. Iya, nanti gembur baru kita ayak dia. Nah, kita ayak, kita bersihkan jadi seperti ini. Ini yang sudah diayak. Ini sudah diayak ini. Ya, sudah layak untuk Tapi dikeringkan. masih dikasih Ini. pakan? Ini karena disimpan, Bu. Jadi biar dia tidak nyusut kan. Oh. Nah, ini sudah bersih. Nah, ini nanti dijadikan setelah pakan. dia disimpan dia mati sendiri. Ini Ya, ada, Pak. Jadi ulatnya. harus kita keringkan dulu. Oh, dikirimkannya di mana Bang? Kita keringkannya di gudang. Open langsung dia. Ya, di gudang di Narmada. Berapa lama berarti pengeringan? dibawa ke sana. Pengeringan cukup 7 menit. 7 menit Ya. udah langsung kering Udah hitam langsung dia. kering, Ya. Nggak berwarna hitam kan tadi? Enggak, putih Ya, bersih. Putih bersih malah ya. Ciri khas. Terus mana ininya telurnya itu? Nah, Yang ada di sana, Bu. Oh. Ada di sana. Kita lihat di kandang sebelah ya.
Yang ini karena baru tebar masih Itu bau. itu yang apa? Oke bang. Sisa ayakan. Ada ndak di sini? Oh nanti kita ditunjukkan anunya ya, larva dari ulat Itu apa? dah mulai di dalam. Ada di sebelah. Oke dari sebelah ya. Oke. Mungkin Pak Lurahnya lagi. Apa Lurah baru datang? Oke, siap. Ya, Pak. Bang, mungkin bisa dijelaskan dari awal di sini bang, mumpung ada teman-teman Lurah. Tidak apa-apa. Mungkin belum nyampe, mungkin Ya. di belakang. Ada yang maksudnya? Ada biar sekaligus. Luar biasa ya. Bang, yang di dalam ini apa bang? Itu stok pakan, Pak. Oh, stok Jadi pakan. kalau ada sampah yang melimpah, ya kita stok di sana, kita fermentasi. Boleh dibuka salah satunya? Boleh. Yang sudah bisa dibuka? Ini semua sudah bisa dibuka. Sudah bisa. Ya, Oke. ya, bentuknya Berarti untuk bank sampah, untuk sedekah sampahnya bisa kita ditempatkan ini di lingkungan, bisa ya? ini sebagai tempat wadah pengumpulannya namanya, baru kita ambil nanti. Oke, kita jemput ya. Atau bisa pakai ember-ember kecil seperti Ember-ember kita kecil tebar ini ya. 5 kakak. Ini yang kita tebar. Jadi Oh. setiap 5 kakak mereka Jadi kotak amalnya. iya kotak amalnya. Oke. Jadi, ada petugas sampah itu yang ambil khusus. Oke, siap. Dan konsepnya kita di sini semua sampah yang ada di Desa Midang itu datang ke sini, Pak. Setelah itu kita pilah atau ada yang terpilah dari sana itu yang kita kasihkan ke Maguat. Di mana tempat lalatnya? Di sebelah, Pak. Ya. Ada kalian larva, kita larva. Oke, siap. Oke, silakan. Ini tadi kan jadi. Bisa karena Ini yang saya jadi ketika memang sudah sampah sudah banyak. Ini sudah jadi larva gitu. Ya. Oke. Harusnya ada di sana. Nah, kita sistemnya memang retribusi sampah. Harus bisa muka kantor camat. Makanya, siap. Enggak perlu. Jadi ini saya masyarakat terus. Nana gimana? Oke, siap Pak Lurah. Tetap. Nah, ini Pak Lurah sama Kuin, Lurah Barambara. Kompos dan pupuknya ada di dalam. Oh, bukan Oke. nanti. Mungkin kita mulai dari lalatnya mungkin? Ya, ayo kita Oke. mulai dari siklusnya. Oke, sekarang kita lihat siklusnya. Ya. Sudah datang semua ya? Saya dan Bang Arif sekarang coba mulai lihat dari siklus Siap. awalnya. Ya. Ya. Ini Kita lihat bisa jadi sarang lalatnya edukasi. ada di sini. Oke, sarang lalatnya. Ayo, Linda. Linda boleh sambil foto video? Oke, ini Lurah Lempi. Kita lihat dari siklus awalnya. Nah, ini kita sekarang diajak ke tempat budidaya larvanya. Black Soldier Fly, BSF ya. Blok konversi limbah organik untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sukses. Oke. Nah, Nah, ini dia, Pak. ini kita sekarang ini. Sarang Oke, lalat. ini sarang lalatnya. Kita produksi telur BSF. Hmm, Nah, modelnya seperti ini. Lalat ini butuh sinar UV, sinar matahari untuk mengeringkan sayapnya dan sensor untuk kawinnya. Dia butuh matahari untuk kawin, gitu modelnya. Memang lalat ini lalat khusus, lalat black soldier fly ya Pak ya. Dia bukan hama. Telurnya bos. oh, Bukan hama lalat ini. Jadi nanti kalau ditanya lalat ini nanti nggak bahaya kan, merusak lingkungan atau apa? Karena dia tidak makan dan minum, gitu. Jadi dia hidup hanya untuk beregenerasi. oh, Dia makan hanya pada siklus larva, gitu. gitu. Jadi ini Jadi, udah nggak makan deh yang iya, Berapa hari siklusnya mas? 5 hari. Jadi dia hidup setelah menetas dari kepopong itu cukup hanya 5 hari. Mati terus. Iya. Yang jantan setelah ngering sayapnya dia kawin mati. Yang betina setelah bertelur mati. Begitu. Jadi dia punya cadangan Bangkainya lemak. untuk apa mas? Nah, itu kita jadikan pupuk, Pak. Ya, itu bangkai-bangkai lalatnya kita jadikan pupuk. Pupuk lagi ya? Ya, kita giling. Kan dia hidup lagi? Enggak sih. Udah Bisa mati. tidak makan ikan juga tuh? Bisa. Makan ikan Ya. bisa. Hah? Ini kita mix, tapi ini kita mix jadi pupuk, Pak. Karena memang khasiatnya untuk pupuk luar biasa. Sama, CO organiknya di angka 248. Saya kelurahan berprestasi, Taman Dalamta. Kelurahan berprestasi, Taman Dalamta, Senganu, Merasa, Teduki Lalat. Oke, Bang. Kita selama di sini pakannya dia dari mana lalat ini? Terus bahkan Tidak makan. dari matinya Rita. Ya. Jadi dia tidak. Gunanya untuk itu hanya untuk media dia saja. Media hinggap. Media Ini hanya hinggap. untuk media hinggap memperluas. Nah, bidang terus dia itu saja. bertelurnya di mana? Bertelurnya di sana. di kayu-kayu. Bisa, Kayu mana, Bos? Cis, bisa diambil kan? Ambil satu lah anunya kayunya berisi. bos. Telurnya untuk Jadi dia siang hari untuk dia jadi sedang belastung bertelur. itu lagi. Ya. Ya. Oh jadi Di sana tempat penetasan. Oke, coba kita lihat itu. Setelah jadi lalat kembali ini. Ah, jadi Nah, kalau Cekin telurnya.
Kalau keluar misalnya kebuka itu enggak keluar dia? Oh enggak. Keluar pun enggak masalah Bu, karena dia bukan hama. Maksudnya nih berarti dia Oke, ini lagi masuk mengambil salah satu contoh kayu yang ada nempel telur dari lalat ini. Ini sedang dipilih. Ini kemarin kita habis panen ada 100. Nah, kalau kami mau memulai beli lalatnya, Beli 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 telurnya Ya, apa beli lalatnya? telurnya. Ya, beli telurnya ya. Ya, beli telurnya nanti itu yang ditetesin. Oke. Satu Contoh kali. media penetasannya satu seperti kali saja. Oke. Pas Coba kita telur menjadi larva. Setelah berapa hari menjadi larva. Kepompong. Ini telurnya seperti sertifikat. Nah, ini yang sudah menetas. Oke. Telurnya mana, Bang? Nah, Boleh. Ini telurnya. Ini telur dari lalat tersebut ya. Menetas jadi larva. Ya. Oke, ini telur. Pakannya apa ini pakannya? Ini pakannya cukup pelet, Pak. Yang penetasan. Pada saat penetasan kita bisa pakai pelet atau ampas tahu ataupun ampas kelapa. Ini telur segini ini berapa gram? 10 gram, Pak. 10 gram. Jadi satu kotak, ini ukuran 30 kali 40, cukup 10 gram. 10 gram. 60.000 berarti segini. Ya. 60.000 ya. Ya, sudah 60.000 itu. 10.000 per gram, Pak Lurah. 6.000 per gram. 6.000. 6.000 per gram. Ini dari apa pakannya? Nah, ini pakannya dari ampas tahu, Pak ya. Ampas tahu kita mix dengan pelet. Ya. Nah, dia sudah menghasilkan itu? Ya, ini sudah menetas. Ini model babynya, Pak ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, Nah, sudah gerak. Ada yang sudah gembur mungkin. Ini yang baru kemarin. Kita tebar juga. Nah, Ini nanti kreatif. nah, ini nanti gembur jadinya. Nah, ini dia. Jadi deh. Udah penuh jadinya. Nah, ini kan. Banyak Kelihatannya. jadinya ya. Nah, Terus ini apa jadinya itu? ini telurnya sudah menetas, sudah habis ini. Oh, sudah tidak ada fungsinya Ya, sudah sudah ini nggak ya. ada. Kita biarkan saja. Biarkan di sini campur pakan nanti dimakan juga sama. Kok segini jumlah telur tapi jadi larvanya banyak sekali. Banyak. Karena 1 gram telur itu bisa menghasilkan 3 kilogram larva. Jadi 1 kilo, 1 gram. Nah, 1 gram telur ini itu jadi 3 kilo. Iya iya iya. Rp6.000 jadi 3 kilo Ya. larva. Betul. Allah. Oke, larvanya mana yang sudah? Dari proses ini Ya. gimana terus Setelah proses? ini baru kita tebar. Tebar kemana? Kita tebar ke biopon. Oke, Ada coba yang lihat. layak tebar, Cik? Ada yang sudah layak tebar? Ada yang di sana. Anak mau anak katakan. Ya beriring lah tanah tuh dana yuk. Oke, kita coba lihat yang layak tebar. Ini sekarang kita lalui. Nah, oke. Berapa sekilo yang masih basah larva ini mas? Oh, ini. 7.000. Ini yang layak tebar. Nah, ini yang Sebelum sudah kita layak tebar. tebar ke media ini, apa yang harus disiapkan duluan? Media Ya. pakan, Pak. Jadi Ya. kita tebar pakan yang Pakannya dari apa saja yang ini? kita bisa pakai limbah dapur ataupun ampas tahu, ampas kelapa dan lain bisa. Semua bisa. Tapi Harus kering atau basah? minimal tidak basah, minimal tidak menggenang. Oh, tidak basah menggenang ya? boleh tapi tidak menggenang, Pak ya. Oke. Nah, Oke. jadi nanti kalau sampahnya basah itu bisa magotnya naik. Jadi kabur dia. Oke. Enggak nyaman di situ. Oke, dari sini kebetulan Nah, dari nomornya sini gimana? Baru kita tebar di pakannya. Mana pakannya sudah dia? Pakannya sudah dia. Ah, ini modelnya, Pak. Oke. Jadi pakan kita tebar dulu, pakannya ya. Baru setelah itu kita taruh magotnya di tengah-tengah seperti itu. Nah, kita Ini bisa sudah pakai. ditaruh magotnya ini pak? Iya, Ini magotnya ya. Ada proses beranak di sini lagi enggak? Tidak ada. Hanya proses Cuma pembesaran pembesaran saja. Ya, kayak kita nebar Berapa ayam hari? yang broiler. 14 hari. 14 hari. 14 hari sampai kita panen. Terus proses yang di sini sebelum naik terbang, tebar berapa hari? Yang ini 5 hari. 5 hari. 14, 19 hari. 19 hari. 14 hari, 19 hari sampai 20 hari dari telur. Gitu. Jadi siklusnya kita tetaskan di sana. Kalau memang biopon ini full bisa kita tampung. Karena larva ini dia bertahan untuk baby ya, bisa sampai 10 hari. Kalau lebih dari 20 hari dan dipanen apa jadinya dia? Itu kualitasnya kurang bagus, Pak. Ya, kualitasnya akan menurun. Jadi nilai nutrisinya juga akan rendah. Jadi Magotnya lalat dia jadinya nanti. enggak, magotnya jadi tua. Jadi setelah tua mati gitu. Setelah tua jadi dia jadi kepompong.
Jadi kepompong. Dan kalau yang tua kita berikan ke ternak itu nilai nutrisinya kurang. Gitu. Ya. Sini apa nih yang Mana? Itu kutu, Pak. Kutu, Bu. Enggak. Itu kutu kandang. Nah, ini juga bisa menghasilkan ulat. Memang kalau kita ternak memang hasil ulatnya juga cukup mahal. Yang kudu ini ya. Cuman untuk mendapatkannya juga susah. Itu. Yang sekarang bisa kutu kandang namanya, Pak. Nah, ini jadinya kalau sudah Mas remah. larva yang siap Ini jual. umur berapa ini? Nah, Umur berapa ini Bang Arif? ini kemarin tebar hari Kamis, Pak. Hari Kamis Iya, kemarin. Hari Kamis kemarin. Mana yang Nah, sudah ini siap tinggal jual nih Mas? Ada di dalam, Pak. Oh, di dalam. Di dalam nanti, Pak. di tempat tadi yang Sudah halus pertama. semua ya. Ya, Oke. Berarti ini nanti sama sih sama Ini itu ya? sampai Ini ya? pembesaran di sini juga. sampai pembesaran. Oh, sama dengan yang sana. Ya, sama. Oke. Gimana cara mengolah yang besar dan kecil? Kita pakai ayakan, Bu. Oh, Kita pakai ayakan. Pakannya berapa Ya, kali ya, jadi diberikan terpilah sampai sama- dia produksi? Jadi kita sistemnya pemberian pakan 2 kali. 2 kali dalam? 2 kali dalam satu siklus, satu kali panen. Hanya 2 kali Ya. saja. Berarti pertama saat Jadi dia ya. ini itu Ya, setelah itu sudah mulai habis baru tambah lagi. ya, usia 6 hari baru kita Gue beri. cocok kalau kok pakai bungkap nih sambung segi Jadi setelah jadi ideal ukurannya itu seperti ini. Nah, ukurannya seperti ini sudah bisa sudah layak untuk dikasihkan makan full. Gitu. Jadi kita tebar makannya. Nah, cuman yang ini pakannya lebih masih enggak terlalu bau ya. Ada yang di Jakarta itu dari sampah murni, dia Kita dari sampah pasar. kita dari sampah organik memang, tapi kapasitasnya memang sedikit, Pak. Nah, jadi kita mix dia dengan ampas tahu, kayak di dalam itu buah-buahan semua kita mix dia. Ya. Karena memang kebutuhan kita sangat banyak. Bampas tahu pas mawa, nanti kira kuda tahu bola. itu kan Tapi kalau sampahnya banyak, Bebek sapi. karena kebutuhan per kotak Kalau ini, diruyuk babi. kebutuhan per kotak ini sampai dia panen itu kurang lebih sekitar 40 kilo 40 kilo ya. per kotak. 2 siklus itu tadi. Kita harus Yang siklus 2 kali makan ya. ini, ya satu kotak ini 40 kilo, kalau ini kali 66 udah lumayan. 40 kilo satu kotak tadi itu Pak. Satu kotak ini. Satu kotak Kalau ini. 2 kali 1. Jadi Hasilnya. 40 kilo. 40 kilo butuhnya sampah. makan. Gitu. Jadi hasilnya 30 sampai 40 kilo. Hasil magotnya. Gitu. 30 sampai 40 kilo. 1 kilo magotnya dibeli oleh Kalau kita dengan harga 7.000 per kilo. 7.000 per kilo magotnya. Magot basah, bukan yang kering yang di Ya, kemasan magot itu. hidup. Magot Ya, hidup. magot basah habis mandi. Magot Magot hidup hidup. ya. Ya. Satu petak ini berapa? Menghasilkan berapa kilo? 30 sampai 40 kilo. Belum sedih 30 kali 7.210 20 hari. 10 satu ini. hari kali Kita beli pindah. lakuannya cuma 6.000. Pasarnya gimana Mas pasarnya? Kita siapkan pasar, Pak. Ya. Intinya kalau yang dari Sumbawa memang kita terkendala di pengiriman. Nah, tapi di sana ada teman kita yang memang kebutuhannya juga banyak. Maksudnya tuh target pasarnya di sini tuh kemana aja? Oh, kita ke peternak ikan, peternak ayam, itik, peternak unggas lainnya. Sampai sekarang kebutuhan pasar masih kurang? Masih kurang jauh. Jauh masih. Masih jauh. Ini salah satu pakan terbaik dari Pakan terbaik dan pakan termahal. Artinya kalau kita kembangkan di Sumbawa ada pasarnya juga di sini bisa. Bisa. Diambil. Tapi saya nggak mau ngambilnya. Berarti Kemudian lewat ngambil, Pancasari. ngambil kering dia berarti ya yang setelah diopan. Itu pun bisa, Bu. Itu Kita tengah olah kan. Nah kalau mati mah enggak ada dia mati seharian di tengah jalan enggak. kita ada teknik pengirimannya. Kita pakai box container. Itu modelnya. Ya hitung-hitungan lah. Nah, terus Tapi kalau teman-teman di Sumbawa juga banyak yang butuh ini karena peternak dan Iya, betul. peternak ikan juga sangat burung juga banyak kan. banyak. Burung apalagi, Pak. ya penghobi. Kalau burung itu kita Sebentar. sarankan yang Kalau pakan yang dikasih ayam pur itu mana bagusan nutrisinya? sama kita mix dia, Pak. Oh, Jadi di- tetap kita pakai itu. Kan Magot- pakan jagung dari itu kan sekitar 7.000-an juga ya harganya. harga pakan sekarang itu kisaran 9.000-an. Oh, berarti masih lebih murah ini. Jauh lebih murah. Jadi kita dalam satu sak itu bisa hemat 300.000-an. Satu kuintal. Nah, dan peternak itu sekarang berlomba-lomba pakai maggot, nyari maggot di mana-mana. Karena ini Paling tantangan kita Pak Camat
ininya aja apa makanan magotnya ini aja tantangan kita. Makanya sistemnya itu tadi kita konsep bahwasanya itu diterapin di desa. Semua sampah yang ada di rumah tangga di satu desa itu yang kita kelola. Ambil. Dan kemudian kita siapkanlah jasa retribusi itu tadi kedua. Nah, itu model konsep yang kita terapkan. Jadi nanti ada sistem edukasi pemilahan dari rumah, ada yang kita pilah di lokasi TPS, farm itu yang organiknya kita berikan untuk magot, yang anorganiknya kita jual. Dan kita juga dapat jasa retribusi tadi. Jadi kita ada 3 tempat lokasinya ini, yang seperti ini. Yang siapa? Yang di bawah Yang di bawah PT ada 30 binaan, tapi yang kita di sini ada satu. Ada satu yang di sini saja. yang di bidang. Ya, yang di bidang. Ini salah satunya. Ya. Ada model anunya di sini Mas, pengolahan sampahnya. Model pengolahan sampah. Ya, sampah organiknya. Kita langsung tebar sini, Pak. Enggak, model dari sampah organik itu dikelola, dijadikan pakan kayak gini ada di sini caranya. Ada di dalam. Kita fermentasi dia. Ada. Ya. Oh, berarti di fermentasi. Yang dulu. di- Dicacah dulu dong berarti. Tidak perlu. Yang di yang Boleh. di itu Lihat Di drum itu. di drum-drum. yang penting Pak Camat. Pengolahan sampah itu Ayo. apa teknologi yang dipakai. Jadi kita sejatinya fermentasi itu ketika punya stok sampah berlebih, Pak. Ya. Kalau magot ini nggak perlu kita fermentasi. Jadi sampah yang ada kita berikan. Jadi sebelum dia busuk udah kita kasih. Tapi kok nggak ada kelihatan, Mas? Berarti fermentasi itu hanya dilakukan ketika ada lebih sampah ya. Iya. Itu ini udah mau panen ini ya. Ini sudah panen. Nah, tapi ini kita jadikan indukan. Oh, ini disiapin untuk indukan untuk dia jadi lalat Anu, lagi. kada yang kada luar makanan anak-anak kan bisa tuh. Bisa. Snack-snack gitu kan. Itu lah yang paling bagus, Pak. Kalau ada itu potensi sekali. Kemarin telah di Mataram Timur tuh gitu. Bapak penuh Ini dari sini dia sampai jadi lalat berapa lama, Bang? Yang dari siklus larva dewasa, Pak ya. Itu dia jadi kepompong itu dia 30 hari. Dari larva dewasa. Dari Snack telur kada ini. luar Mas. Nah, jadi dia bertahap. Dari usia 16 hari itu Ada sudah sih mulai lalat ada yang lain. menghitam. Gitu. Sudah mulai ada yang menghitam yang jadi kepompong. Ini namanya prepupa. Prepupa ini sebelum jadi kepompong. Nanti ketika dia jadi udah vakum, nah itu yang jadi kepompong. Nanti dia menetas jadi lalat. Nah, modelnya di sinilah kita taruh dia si kepompong itu. Yang mau jadi kelompok, yang sudah hitam itu. Ya, ada lalat. Nah, ini lalatnya. Inilah kepompongnya. Ini nggak berbahaya. Ke depannya. Nah, ini kepompongnya. Ini yang belum netas ya. Bagaimana cara tembus ke sana, Dada? Nah itu ada lubang di bawah cahaya. lubang di bawah. Jadi dia cukup cahaya dia sedikit. Ya, karena dia butuh cahaya matahari untuk kawin, jadi dia ngajar cahaya. Wah, jadi Bisa kita masalah buat yang tidak bercamat kecil seperti ini juga untuk pemula kan. Para kita tandur nih. Iya. Yang apanya ini? Ini yang kepompong. Oh, ini kepompongnya. Iya. Ya kita 20 juta ada tapi ya. Jadi yang mana tuh? Ini serbuk kayu. Peserta mas saya ini. Oh, kopi ini ya? Bisa pakai kopiet, bisa serbuk kayu atau bisa Pindah pupuk ke organik yang Indonesia. halus gitu. Semua bisa kita manfaatkan. Telurnya ya. Intinya media remah. Bang Iman pekerjaan itu. Ini udah siap. Malam. 5 hari sih. Ini masih telur ya? Ya, ini sudah. Mas, Jadi jual anu di Bagot dengan anu kayak gini total produksinya berapa sudah mencapai berapa? Kita Dengan di luasan sini ini. kurang lebih sekitar 3 ton per bulan, baru masih minim ya. Karena memang kebutuhan sampah kita kan dari desa belum bisa komitmen, Pak. Ya, karena sistemnya kita di sini bagi hasil. Kenapa nggak kerjasama dengan pasar, Mas? Yang banyak produksi. Kalau kita kerjasama dengan pasar kan di sana perorangan, Pak. Sampah itu nggak dikelola sama satu orang, satu pihak gitu. Dan di sana juga sudah banyak pesaing kita. Contoh tadi saya katakan peternak babi juga. 21 juta per bulan nih Pak Camat. Kotornya hasil penjualan. Belum dari hasil, 3.000 ton soalnya. Belum dari 3.000 retribusi. kilo. belum dari retribusi. Retribusi itu 20 juta per bulan. Jadi kita retribusi itu per kakak itu kita ambil minimal 100.000 saja.
11.000 orang. Tadi butuh sampahnya organiknya. Oke. Kita lihat ke proses sampahnya. Duh, uang sama saya ya atribusi ya. Bayar yang warga kira-kira kita 1.000 dah lumayan. Warga bayar Iya, sampah karena warga, kita, maksudnya. iya, karena kita yang ngambil sampahnya. Aduh, ini uang saya. Nah, karena warga kita ini dapat untung bilang ke kita kembali ya. Nggak ada. Kita akhir Oh, kan kita berhasil nyari ngeneng. mandi sampah saya. Oh, kita berarti sekaligus bank sampah ini ya. Jadi sampah masuk ke sini, langsung kita giling. Ya, ada yang kita giling, ada yang enggak. Pak. Kalau stok kita banyak, baru kita giling. Kalau nggak banyak, ya udah kita Fermentasi ya? sebar aja. Iya. Biar maksudnya biar Iya. enggak Kita fermentasi untuk penampungan. Oke. Dari sini Semua kita giling. kadaluarsa. Ya. sampah kan kita nggak beli sampah kan? Iya. Sini nggak beli sampah. Mana tadi tuh sampahnya? Buah. Oh ya, sampah Nah, buah. sampah organik. Nah ini dari tampungan kita apa buat ember-ember sedekah. Terus mah mungkin dah bau dia kan? Ya. Ember sedekah sampah. Ya, ya. Kita di sini. Itu yang kita ambil nanti dari masyarakat. Makanya dari masyarakat. Kalau dapat tidak sudah banyak ya kita Biasanya kalau organik kayak gini anu ya mas, menghasilkan air anu gitu. Ya, itu kita fermentasi makanya Pak. Kita fermentasi. Enggak bau ya? Kenapa? Enggak bau ya? Tidak bau. Ada mana? Berarti campuran fermentasinya apa mas? Empat aja. Empat. Oh, 4 aja. 4. Karena dia bau. Kita sudah punya produk Berapa liter kalau sini Masih bisa? ada baunya di kalau SMKN Pelampang. masih ada aromanya. M11 di Pelampang. Nah ini hasil pupuknya. Ini pupuk bagus sekali kalau untuk tanaman. Berapa hari fermentasinya itu satu bak sampah begitu? Itu 5 hari sudah jadi deh. Sudah jadi seperti ini? Enggak. Ini kan Pupuk- pakan, pupuk Pak. maggot. Pakan dan pupuk beda. Ya, pakan itu sampah organik tadi. Ini kotoran maggot. Oh, kotoran mah. Iya. Ini dijual berapa kotoran maggotnya? Ini kita jual 10.000 per kilo. Ya, Per picis. ya, isinya 3 kilo setengah. Oh, 3 kilo setengah. 3.000 sekilo lah. 3.500. 30.000 apa? Pupuk itu Ini kepompong yang tadi yang sudah 10.000. Oh ya, ini kita giling. Kita mix dia dengan kotoran maggot. Oh, oke. Yang paling bagus untuk jadi pupuk itu ini kepompongnya, yang kedua lalatnya, yang ketiga pupuknya. Kotoran. Penuh turunan Makanya berarti pertama ya. Dari semua semua bisa kita manfaatkan. Sisa tidak ada yang Tidak ada yang terbuang berarti deh. Sampahnya habis. Pupuk ini rata-rata yang banyak pakai petani melon, petani porang. Hasilnya bagus sekali. Di mana ada jual pupuknya? Ya, Di mana ada jual pupuknya? di sini ada. Sini ada. Ya. Ada brandnya langsung. Belum. Kita cuman baru uji lab kan. Kebetulan kita baru hakikan yang produk Eugotin aja. ada haki ya. Karena pupuk ini sudah kita supply ke petani porang. Misalnya ini ada yang ngambil. Mesin-mesin dari mana ya? Bantuan atau dibeli? Ini kita beli Pak. Yang 3 ini kita beli. Cacat ya. Ya ini 17 juta. Ya, ini untuk multifungsi. Cacah, kompos, cacah pakan ternak, daun-daun apa Kita lihat di malam. bisa. Di mana belinya ini mas? Pesannya mas? Di PT Pak, di kita. Oh, Ya karena kita produksi sendiri di Malang. Ya, Tahun ini masih harganya segitu? masih Pak. Berapa? 17 juta. Ini kapasitas 1 ton per jam. Waduh. Ya. Pencaca apa ini? Organik. Semua Pak multifungsi. Jadi cacah bahan pakan bisa, Pakan ternak. pakan ternak untuk sapi kambing bisa, mau rumputan, mau jerami bisa, untuk halus nepungin jagung bisa, nepungin pupuk bisa. Teksturnya seperti itu, halus seperti itu. Kalau bongkol jagung bisa nggak buat pakan? Bisa. Jadi kita tekniknya ditepung. Setelah itu di mix. Jadi dia nanti sistemnya kayak dedak. Itu giling dedak juga bisa. Benar potensi deh. Jadi memang kita Bisa adit bolang kan, kakak bolang. mesin multifungsi. itu tunggu jagung itu dari Universitas Bakri. Untuk mokas ya, itu ada pangsa motor. Karung tunggu jagung. Yang 5 sudah. Oke bang, setelah mana bang Arif tadi? Ya Pak.
Nah, setelah dari proses sampah, itu sampahnya ini yang datang ini, yang ngambil ini. Ini proses Sampah ini. Lihat dulu. Ini sampah-sampah yang sudah terpilah. Ini kan yang sudah terpilah dari rumah tangga ini. Ini yang anorganik saja, Pak. Ya. Yang anorganik. Anorganik. Ya, ada Pampers. Nah, ini dia. Produk kita juga ada dari pot Pampers. Nah, ini dibuat dari Pampers, Bu. Nah, ini dari Pampers. Nah, inilah. Dalamnya itu ini? Iya, Pampers. Kita tinggal semen aja, kita buat cetakan. Ya berarti dibersihin Pampers. Ya. Nah, Dari Pampers. jadi konsepnya kalau yang Pampers ini kita edukasi ibu-ibu yang punya anak kecil. Nah, kemudian Pampersnya itu kita beli dengan harga 5.000 per kilo. Dibeli Pampersnya. Dibeli. Oh. Iya. Udah bersih. Ya bersih. Ya, karena kalau ibu-ibu kan pasti Sudah mau kalau dibersihin. bersihin kotoran anaknya, Bu. Nggak jijik pasti. Oh, berarti kayak Jadi ini ya? kita edukasi. Iya. Nah, itu kita Berarti sudah nggak ada ininya. ya, sudah nggak ada gelnya, kita nerima Ada kering gelnya. gitu. Itu kita hargai daripada dibuang jadi 5.000 per? 5.000 per kilo. Itu semua anorganik ini ya. Ya, Pinap- ini pinap- anorganik. Oke. Ini diangkut oleh roda 3 kita. Iya. Setiap hari. Kita stok dia, Pak. Kita stok kalau pengambilan banyak. Seperti anunya itu ya. Oh, Nah, iya, iya, iya. Gelnya itu dipergilir. Terus nanti ininya dibuka, baru di sama-sama. Nanti sama-sama Taruh pakai di cetakan ya. tinggal kita semen aja, Bu. Ini udah bersih, udah kering. Kalau ibu-ibu rumah tangga pasti nggak jijik ya bersihin. Anaknya sendiri. Noronas Pinana. Oh, produksi Ini Pampers. tadi kita sudah lihat dari proses awalnya, datang sampahnya, ada yang sudah terpilah. Ini yang anorganik plastik. Kalau yang organik tadi sudah langsung dicaca masuk ke pabrik, dia menghasilkan bahan pakan untuk angkut. Iya. Oke. Nah, ini juga hasil-hasil kita dari distributor. Distributor banyak yang bingung mau bakar sampahnya di mana, mau buang sampahnya di mana. Mereka buang ke kita. Berbayar. Oh gitu. Iya. Itu juga bisa kita terapin di sana. Kalau memang belum ada konsep. Mereka bayar ke sini. Iya. Karena Diterima di sini per ton. bayar per truknya. Per truknya. Berapa dibayar? Itu kurang lebih sekitar 400 sampai 500.000. 500.000 per Iya. truk dibuang ke sini. Iya, yang awalnya mereka kalau ngeluarin biaya itu di atas 2 jutaan, kita minimalisir. Karena memang kita butuh isinya. Kita butuh isi ini produk ini. Oh, Itu pakan maggot. oh sisa-sisa itu. Ini produk makanan expired. Ini nanti jadi pakan maggot juga. Oh, yang dari anu Yang ini. expired ya. Jadi pasti mereka tertarik karena harga jasa timbun sampahnya di sini lebih murah daripada mereka buang ke TPA. Gitu. Nah, ini untuk pakan maggot. Itu semua terpakai. Itu berarti yang dari tuku-tuku Alfamart atau Ya, dari Ini maggot yang sudah siap panen ya. Ya. Oke. Nah, ini maggot yang sudah kita panen. Sudah panen, sudah siap untuk di oven. Nah, ini yang baru umur 6 hari. Ayo. Ini yang sudah mau panen, Pak. Yang sudah panen. Tinggal kita Dia bersihkan menghasilkan 30 kilo 30 kilo per kotak. per kotak. Ini kemarin sudah kita ambil sebagian karena ada yang mau datang jadi kita biarin di sini. Jadi sampah-sampah ini nggak usah dicaca mas ya, langsung Nggak usah. kasih aja ya. Nggak usah. Terurai semua. Habis ya. Nah, semua habis. Ini banyak kita kejar di kota kita yang menimbulkan bau. Ternyata malah nanti kita butuh sampah dari hasil rumah tangga ya. hasil dapur, Bang. Enaknya kata ya lo apa kan? Nah ini, tuh langsung digunakan aja. Tinggal kita buang aja begini. Nanti akan dikerumunin ini. Wah, Oh, Ya. nggak kita tebar, nggak kita sebar. Nggak perlu, Pak. Oh, Karena dia nanti dia ngejar. punya indera penciuman, Pak. Jadi berkerumun di situ. tombok panan yang di bawah. Tapi men satya siya nung balong bagi pa dulu. Nah, kebutuhan pakannya gimana cara kita ngukur mas? Ternyata kebutuhan pakannya dia ini. Jadi kalau untuk ini kita tebar per 10 gram ya. Per 10 gram itu, dia kebutuhan pakan per harinya itu cukup 10 kilo. Setelah fase tebar lebih Nah, ya, hari. jabat namanya. Kalau yang ini, yang metode ini. 10 kilo per hari. 10 kilo per hari. Kayak ini kan ya paling sekilo dulu, sekiloan. Iya, Masih kilo. tinggal 10 kali lipat ini. Jadi kita sistemnya penebaran pakan setiap hari. Kalau yang di sini beda dengan yang di sana.
Jadi karena memang model bioponnya Pak, itu yang membedakan. Intinya sangat luar biasa ini Pak Camat kalau bisa kita kaitan dengan tenis selanjutnya. Sebelum biar bisa bau undang udah dia nanti. habis nanti. Ya. Keren ini Pak Ini Camat. karena dia pakai ampas tahu Pak ya. Amin amin parat beda ada mungkin aja ada jarak itu kan. Hasilnya ada. bagus. Wajar Bang. Ini hasilnya bagus. sih. Kita mix semua sampah itu dengan ampas tahu, kita fermentasi. Nah, memang itu Pak. Proses fermentasinya berapa lama? 2 hari Pak sudah jadi. Sudah jadi. Sudah bisa kita pakai. Langsung siram aja ke sini. Iya. Atau kita coba. Keanehannya berlebih ya jumlah sampahnya. Iya. Bebas ya nyampur ikan, misalnya daging, buah-buahan. yang ada rasa gitu. Yang ada rasa intinya. Ya. Kecuali kita minimalisir penggunaan semangka. Apa yang buat fermentasi gagal Mas? Kayaknya kan udah gagal semua itu. Biasanya kan kalau gagal bau dia. Proses fermentasi. Kadang ini kurang bioaktivatornya, kurang empatnya, itu aja sih. Kemudian dari medianya mungkin kepenuhan air, gitu. Terlalu banyak air tapi media pakannya sedikit. Jadi perbandingannya kalau 1 galon ini ada 150 liter. Ini cukup 100 mili. Airnya, air empatnya. Empatnya 100 mili. Ya, jadi kalau satu botol itu buat 10. Satu botol itu untuk 10 gentong. Empat paling 25 ribu. Empat. Baik, kami kita sudah di proses ini, mudah-mudahan dengan Jadi begini hasil teman kita kali fermentasinya. ini langsung segera kita buat konsep usahanya. Kita cari teman-teman lurah yang mau bergerak cepat supaya kita bisa membuat satu titik dulu, coba Air terus hasilnya kita dari bina Ini air. sampai jadi. Kekurangannya nanti Bang Arif dengan tim konsultan siap membantu kita di usaha supaya ini cepat terwujud. Tapi kalau enggak Minimal kita Tapi kalau mulai kita ada mulai dari kelurahan mana yang siap. kita Oke, Pak. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama air-airnya kita Iya. Air-airnya. Nah, itu adukannya, Mas. Kan sudah jadi begini dia kalau sudah 5 hari Mas ya. Ini 5 hari ini ya. Dan saya kira kalau misalnya besar-besar sampah kayak gini bisa nggak terurai? Bisa dimakan semua. Saya kira dicaca dulu enggak? Ya, enggak perlu. Jadi modelnya kalau di kita tuh pemberiannya harus ditakar memang. Empatnya. Ya. Kalau sudah difermentasi ya semua dimakan. Ini kan karena belum jadi. Jadi kita modelnya kalau Mana kita modelnya sudah jadi campur pakan ini pakan yang lain, ini sudah jadi ini Mas. ya itu sudah jadi. Sudah jadi semua. Ini yang belum, yang baru ditebar. Baru itu. Ya. Ya empat aja enggak ada makhluk-makhluk lain yang dikasih di situ. Nggak ada. Makhluk apa kita kasih makhluk gaib? Enggak maksudnya bakteri. Ini apa pasti di sini ya? Mana? Apa tahu, Pak? Ini contohnya, Pak Lurah. Saya Nah, langsung lumenan sih, bui diri. Nanti ngumpul sudah dia. Habis. 5 menit aja kita biar. berapa gayung sehari di sini Mas? Kalau di sini untuk indukan Pak, jadi cukup 1 gayung. 1 gayung sehari. Indukan. Kalau yang ini Nah, ini baru 1 ember, 20 liter, 20. Langsung dikejar. Oh, udah hampir ketutup. bos. Wah, Pulioras nih. Itu sudah yang di bawah. Ekonomi sirkular. Di sampah itu lenyap nggak nyampe 30 menit. Gitu. Jadi Ini? sebelum sampah ini bau dia udah lenyap. Jadi sampah-sampah kota kita tampung, udah. Mana lagi? Kita buang ke TPA lagi, Bang Den. Mas ini apa ini bentuknya ya? BUMDes ini atau apa ini? PT. Oh, PT. PT. Ya. Jadi ini kerjasama PT dengan BUMDes. Gitu. BUMDes yang mengolah retribusi sampahnya, PT yang mengolah magotnya. Nah, terus plastiknya ini diapakan? Sampah plastik. Oh, Kiloan. sesuai dengan jenis plastiknya. Iya. Tapi murah ya kalau plastik. Yang apa itu? Sampah plastik. Ya kemasan ini 500 per kilo. Kemasan ini? Kalau botolan? Kalau botolan baru 3.000. Ini ada saus-saus yang seperti ini juga kita pakai. Ini sausnya. Saus dari makanan expired Pak. Nah, Online supaya itu. ya ini kita pakai, ini tinggal kita siletin aja baru kita buang di situ. Kemagot itu. Ya. Dari Oke, insyaallah dari hasil ini kita bisa memperoleh Terima kasih banyak. ilmu, pengalaman, dan juga edukasi yang sangat penting. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model kita